Halo sobat, jumpa lagi di channel Hari Solo Epic. Pada kesempatan ini saya melanjutkan kisah Ramayana dalam episode Trigonggo Takon Bopo. Saya doakan semoga sobat semua dalam keadaan sehat walafiat, berlimpah rezeki, bahagia senantiasa. Bagi sobat yang baru mampir dan belum subscribe, saya mohon untuk subscribe, mendukung perkembangan channel ini ke depannya. Selamat menikmati. Salam budaya. Rahwana sangat gusar dan marah. Belum hilang kesedihannya akibat tewasnya Sarpakenaka di medan perang, disusul kabar dari Telik Sandi bahwa Patih Prahasta telah gugur di tangan Anila. Gugur secara mengenaskan dengan kepalanya remuk dihantam Anila menggunakan tugu batu. Rahwana berpikir keras bagaimana cara mengalahkan pasukan Wanara, prajurit Poncowati pimpinan Rama. Tiba-tiba datang seorang abdi melaporkan ada 2 satrio yang akan menghadap. Sebenarnya Rahwana sedang tidak berkenan menerima tamu, namun 2 orang itu nekat mendesak. Akhirnya Rahwana membolehkan 2 orang satrio itu menghadap. Setelah ditanyakan apa keperluannya, salah seorang satrio bernama Bukbis memperkenalkan diri bahwa ia anak Dewi Urangayu yang berdomisili di dasar laut, dan yang bersamanya adalah Trigonggo, diakui sebagai adiknya, ketemu ketika bersama-sama mencari ayahnya. Dewi Urangayu mengatakan bahwa ia masih keturunan Trah Alengka. Rahwana menyadari bahwa Bukbis memang benar anaknya, tetapi ia tidak mau begitu saja mengakuinya sebelum menunjukkan apa kebolehannya. Untuk itu Rahwana menyuruh Bukbis menunjukkan kehebatannya. Bukbis mempunyai mata ketiga yang bisa memancarkan sinar yang membakar apapun benda yang dikenainya. Setelah melihat kesaktian Bukbis, Rahwana merasa mendapat tenaga baru untuk melawan pasukan Wanara. Maka Rahwana berkata, "Baiklah Bukbis, aku mengakui engkau adalah anakku. Namun sebagai seorang anak, maukah kamu menunjukkan dharma baktimu kepada ayahmu? Apapun yang ayahanda perintahkan akan hamba laksanakan," jawab Bukbis. "Bagus, hahaha. Sekarang engkau bersenang-senanglah dahulu di istana Alengka sambil menunggu perintah." Trigonggo yang sedari tadi belum digubris oleh Rahwana kemudian berkata, "Mohon ampun Baginda, saya juga mohon diakui sebagai anak Paduka." "Hei kamu kera jelek, enak saja aku tidak merasa mempunyai anak seperti wujudmu. Tetapi bolehlah kalau kamu ingin juga kuakui sebagai anakku,
Bawalah dulu kemari dengan keadaan hidup-hidup Rama dan Lesmana. Sendika dawuh Baginda, saya mohon pamit untuk melaksanakan perintah. Trigangga segera meninggalkan Pisowanan untuk berangkat ke Swelogiri. Ia ingin membuktikan bahwa dirinya bukan kera baen-baen dan bisa menghadapkan Rama dan Lesmana kepada Rahwana. Malam itu keadaan di perkemahan Swelogiri terasa tintrim. Hawa mengantuk menyelimuti para prajurit kera yang tengah berjaga. Tak tahan menahan kantuknya dan mereka pun tertidur. Ternyata semua itu akibat aji sirep yang ditebarkan oleh Trigangga. Sementara itu di kemah, Rama sedang bersama Lesmana dan Anoman. Rama berkata, "Anoman, mengapa malam ini rasanya tidak seperti biasanya? Mataku serasa sangat mengantuk. Para penjaga juga pada tertidur. Hamba juga merasakannya, Prabu. Jangan-jangan akan ada bahaya mengancam." "Benar, Anoman, aku sudah tak kuat lagi menahan kantuk. Jika demikian, untuk berjaga-jaga, sudilah kiranya Paduka berdua masuk ke dalam cupu ini." Rama dan Laksmana menyanggupinya, kemudian masuk dan tertidur pulas di dalam cupu Anoman. Anoman kemudian mengeningkan cipta, memohon kepada Dewata untuk diberikan kurungan kaca yang kuat. Lalu Anoman bersama cupunya masuk dan tertidur pulas. Trigangga kini dengan leluasa memasuki perkemahan untuk mencari Rama dan Laksmana. Namun di kemah itu ia hanya menemui sebuah tabung kaca. Ia ingin tahu isi di dalamnya. Dengan mengerahkan kekuatannya berkali-kali untuk memecahkannya, namun tak bergeming kurungan kaca itu. Akhirnya ia memutuskan untuk berubah wujud dan bisa memasuki kurungan kaca itu. Betapa terkejut dia melihat seekor kera putih, sepertinya sedang tertidur di dalamnya. Hati Trigangga menjadi bimbang untuk mengetahui siapakah sebenarnya ayahnya, karena ia hanya mengikuti bukbis yang ditemuinya. Hatinya menjadi galau penuh tanda tanya. Rahwana ataukah kera putih ini ayahnya? Di sebelah kanan Anoman terletak cupu yang berisi Prabu Rama dan Lesmana. Ia mengamati cupu itu sambil mengeluh. "Duh Dewa Jagat Bathara, berilah petunjuk di mana hamba bisa menemukan Prabu Rama dan Lesmana. Betapa sulitnya mencari pengakuan seorang bapa." "Hei Anoman, bukankah kamu sendiri yang memintaku masuk ke dalam cupu ini?" Bergetar hati Trigangga mendengar itu. Tak disangka Prabu Rama dan Lesmana sudah di tangannya. Segera dilabraknya kurungan kaca itu, hancur berantakan dan lari secepatnya ke Alengka. Kegaduhan itu membuat Anoman kaget hingga terjaga dari tidurnya. Para prajurit juga pada terbangun oleh suara berderaknya kaca pecah itu. Kegemparan terjadi ketika mereka menyadari
junjungannya sudah hilang tak tentu rimbanya. Trigangga menghadap Rahwana dengan menunjukkan cupu di tangannya. Rahwana menjadi naik darah melihat yang dibawa oleh Trigangga. Kera jelek tak tahu adat, mengapa kamu bawa mainan butut itu ke hadapanku? Bukankah yang kuperintahkan membawa Rama dan Lesmana? Cepat pergi dari sini, atau ku tebas batang lehermu. Perih hati Trigangga mendengar sumpah serapah orang yang ingin dianggap sebagai ayahnya. Namun dengan sabar ia berkata, Gusti Prabu, di dalam cupu ini berada Prabu Rama dan Lesmana. Aku tidak percaya sebelum Prabu Rama dan Lesmana berada di hadapanku.